Mengenai polemik nasab para habaib Ba'alawi, Rhoma Irama kemarin sempat ikut gabung join kepada Imaduddin Usman, yang mana tesis ilmiah Imaduddin Usman yang mengatakan nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini Habib Rizik semprot Rhoma Irama, sudah tua jangan sampai su'ul khotimah. Itu pesan daripada Habib Rizik Syihab kepada sepuh kita Raja Dangdut Rhoma Irama. Jadi Habib Rizik semprot Rhoma Irama, sudah tua jangan sampai su'ul khotimah. Ada tokoh sudah lanjut usia, saudara-saudara, tahu-tahu bicara di podcast seenaknya. Pendiri Front Persaudaraan Islam dan juga pendiri Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, Habib Rizik Syihab ternyata mengikuti siaran daripada podcast Raja Dangdut Rhoma Irama yang membahas tentang nasab Ba'alawi dalam beberapa siaran di podcast channel YouTube Rhoma Irama. Jadi Rhoma meragukan nasab para habib yang merupakan keturunan Ba'alawi benar-benar tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rhoma pun mendesak kalangan habib untuk mau tes DNA demi membuktikan jika mereka merupakan keturunan Rasulullah SAW. Hal itu diucapkan Rhoma Irama karena ia geram lantaran memiliki pengalaman dengan Habib Betawi yang mengajarkan ajaran bertentangan dengan Islam. Merespon hal itu, Habib Rizik Syihab menyemprot balik Rhoma Irama meski tidak menyebut nama secara langsung. Namun ia mengingatkan Rhoma untuk tidak menebar fitnah di acara siaran podcastnya. Jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara-saudara, tahu-tahu bicara di podcast seenaknya. Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati, saya nasihati, Anda jangan sampai nanti su'ul khotimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khotimah, takutlah kepada Allah. Ittaqillah, kata Habib Rizik Syihab dalam tausiahnya ya teman-teman. Kita ada dengar juga tausiahnya mengenai tanggapan kerasnya kepada si Rhoma Irama ini, walaupun tidak menyebutkan nama secara langsung, tapi ya pasti ditujukan kepada sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Jadi dia meminta kepada orang-orang menyerang kalangan habaib untuk membuktikan diri jika mereka mengajarkan hal-hal keliru kepada umat. Habib Rizik Syihab merasa perlu mengingatkan lantaran ada sebagian kalangan yang melakukan tudingan tanpa dasar kepada turunan Ba'alawi, keturunan habaib Ba'alawi. Jadi sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan Ba'alawi di mana bahwa keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, mau menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Ini sekali lagi zaman fitnah nih. Lagi zaman medsos. Seenaknya mereka fitnah, tidak ada doktrin begitu, ucap Habib Rizik Syihab ya. Dia pun menegaskan tidak ada ajaran kesesatan dalam lingkungan habaib. Saya tak pernah didoktrin ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Mau mabuk gak apa-apa, ndak sholat gak apa-apa, mau zina gak apa-apa, tidak ada. Bohong itu kalau mengatakan gitu, kata Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik ingatkan Rhoma agar tidak menyebarkan fitnah terhadap habaib Ba'alawi seperti itu. Jadi Habib Rizik menantang siapapun yang bisa membuktikan habaib mengajarkan kesesatan untuk menunjukkan kepadanya. Habib Rizik Syihab siap menghukum habib yang mengajarkan ajaran bertentangan dengan agama Islam. Jangan sebar fitnah, ini zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah sampai berani menuduh begitu. Mereka bilang ini Ba'alawi ini punya doktrin sesat, anak keturunan fitnah, anak keturunan didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa, fitnah, karena mengatakan begitu. Tunjukkan Ba'alawinya, tunjukkan Habibnya, tunjukkan kepada saya, kata Habib Rizik Syihab dalam keadaan geram kepada Rhoma Irama, teman-teman. Jadi, menurut Habib Rizik Syihab, justru di kalangan habaib mereka harus taat kepada ajaran Islam. Jika sampai menyimpang, maka hukuman yang diberikan harus 2 kali lipat.
karena selain melanggar agama juga tidak bisa menjaga nama baik Ahlul Bait Nabi. Justru kami di kalangan habaib didoktrin, ingat kau keturunan Rasulullah, kalau kau berbuat baik dapat pahala 2, kalau berbuat dosa juga double. Kenapa dosanya bisa double? Karena salah satu dosanya untuk perbuatan dosamu, yang kedua dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi Muhammad SAW, ucap Habib Rizik Syihab. Sebelum Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith pun juga menyemprot daripada Rhoma Irama ya. Habib Bahar murid daripada Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Bahar menyemprot Rhoma Irama untuk tidak melontarkan fitnah, menyebarkan fitnah. Dia mengingatkan Rhoma agar tidak melemparkan tuduhan tanpa dasar kepada kalangan habaib yang katanya mengajarkan ajaran sesat. Ditambah penjelasan BRIN tentang DNA Hablog Group, bukan J1 tapi JG, ini membuat saya ingin meyakinkan Kiai dalam rangka mendudukkan persoalan secara hak dan benar. Ini menjadi keresahan umat dan bangsa. Ada indikasi bidang agama menimbulkan keresahan, makanya saya tanya siapa Habibnya, di mana, kapan dia ngomong, kata Habib Bahar bin Smith dengan nada tinggi di depan jamaah dalam video ceramahnya. Kalau memang ada Habib ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama. Saudara-saudara, makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah tanpa dasar. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot, ucap Habib Bahar bin Smith dengan nada tinggi di dalam ceramahnya. Jadi Raja Dangdut Rhoma Irama ikut mengomentari terkait polemik habaib di Indonesia yang merupakan nasab Alawi yang memiliki jalur keturunan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Rhoma akhirnya bersuara dengan meragukan garis keturunan itu. Dia juga tidak sependapat jika Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah dari kelompok habaib yang asalnya dari Yaman. Saya harus mengatakan ini yang direkomendasikan mayoritas bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme, ini pun ada satu kekhawatiran khususnya yang muncul dari kelompok zuriyah Wali Songo, kata Rhoma dalam siaran dengan Kiai Haji Anas Kurdi daripada podcastnya. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi, semua habib. Konon mereka dibikin kubur-kuburan palsu yang telah diketahui dan dibongkar, informasi yang telah kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo bahwa mereka bukan keturunan dari Yaman, bukan dari Arab, ucap Rhoma Irama menegaskan. Jadi Rhoma menyampaikan keluarga Wali Songo pun sudah membantah jika mereka bagian dari kelompok Ba'alawi. Mantan Ketua Umum DPP Partai Idaman tersebut juga menyentil sosialisasi secara masif yang dilakukan habaib juga keliru. Dia menggugat anggapan jika tanpa ada habaib Indonesia tidak pernah merdeka pada 1945. Rhoma pun tidak percaya akan hal itu. Pangeran Diponegoro merupakan kalangan habaib, Wali Songo habaib, dan bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah benar seperti itu adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta, tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, astagfirullah, ujar Rhoma Irama, yang mana tidak percaya sumbangsih daripada kalangan habaib. Menurut Rhoma, berbagai klaim yang dilakukan kelompok habaib itu akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Dia pun curiga keturunan Ba'alawi di Indonesia tidak sekadar ingin mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi juga mau mengkooptasi bangsa Indonesia. Hal itu karena ia mendapatkan informasi ada habib yang mengklaim kemerdekaan Indonesia berasal dari kaum para habaib Ba'alawi, seolah menafikan pejuang sesungguhnya, menafikan para wali Allah yang Wali Songo mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini yang sebenarnya perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat dan bangsa. Sekali lagi saya berbicara dengan hati yang bersih tanpa kebencian, ucap Rhoma Irama. Karena itu Rhoma setuju perlu diadakan tes DNA kepada kelompok Ba'alawi untuk membuktikan mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Sayangnya kelompok habaib menolak ide tes DNA tersebut sehingga ia malah curiga dengan mereka. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan mengumumkan tes DNA ini haram, ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa mereka tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional, setelah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan di kalangan mereka yang dari Yaman, dan dari sini telah terkonfirmasi Hablog Group adalah J.
Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah G1, kata Roma. Luar biasa teman-teman semua. Intuisi daripada Roma Irama mengenai nasab para habaib ini, yaitu adalah opininya ya. Sementara kalau kita lihat daripada Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith juga memiliki argumen-argumen yang cukup kuat. Jadi Roma jangan pernah untuk menebar fitnah kepada kalangan habaib ya. Jika benar Anda mendengar hal tersebut, mendengar ceramah-ceramah menyimpang daripada habaib Ba'alawi, rekam, viralkan, tunjukkan kepada Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Seperti itu. Jadi jangan menyuruh-nyuruh para habaib untuk tes DNA, karena itu adalah tidak boleh ya. Ini ada ilmunya, bukan ilmu sembarangan, ilmu fikih, ilmu nahu dan lain-lain. Bahwa tes DNA itu tidak diperbolehkan oleh habaib teman-teman, daripada kalangan habaib seperti itu. Wallahu alam bisawab. Semoga video kali ini menambah wawasan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.